Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Saya akan mereview salah satu aplikasi untuk kasir ya. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk minimarket ya, dan role-nya ada 4. Bisa dilihat di data dummy-nya. Ada admin, ada manajer. Nah, ini sama ya, admin sama manajer ini hak aksesnya hampir sama. Ada supervisor, ada kasir ya, dan ada gudang. Maaf, ada 5 role ya. Pertama kita login menggunakan, admin ya. Sini admin admin dan password-nya adalah admin123. Oke, di sini ketika kita masuk kalau ada produk yang habis, maka di sini langsung ada notifikasi, ada alert bahwa, produk, tertentu stoknya habis ya. Jadi lihat di sini ada produknya biskuit coklat ya, stoknya nol. Pertama kita lihat di sini ada data user. Ada master data di sini, ada satuan barang dan kategori. Kalau ada produk ya, nah ini bisa ditambah produk di sini, atau juga bisa diimport dari Excel di sini ya. Ini ada Excelnya di sini, template-nya sudah disediakan dalam bentuk Excel ya, bukan CSV ya. Lalu di sini ada produk tadi, em, ada foto produknya kalau kita mau input, ada kode, ada barcode ya. Nah, tambah barang itu bisa melalui, ini ya, scan ya. Kalau punya mesin, scan yang kayak di Alfa dan Indo itu untuk transaksi, itu bisa dipakai untuk tambah barang ya, dengan catatan bahwa sudah ada etiket ya. Nah, ini etiketnya, misalnya mau ngeprint etiket di sini, tempelkan ke produk, nah nanti bisa di-scan barcode-nya, untuk, transaksi gitu ya. Nah, etiket ini juga bisa di-print berdasarkan, kebutuhan ya, misalnya butuhnya, apa aja gitu kan, atau mau pilih semua ya tinggal dicetak terpilih. Nah, ini etiket muncul semua. Oke, selanjutnya ada, eee, barang masuk ya, ini barang masuknya berdasarkan invoice ya. Jadi kita ada buat invoice untuk barang masuk, misalnya nomor invoice-nya ya tinggal diimport. Nah, misalnya di sini kita bayar pakai tunai, maka tidak ada hutang supplier ya. Tapi kalau misalnya, dibayarnya dengan, eee, kredit, maka di sini kita pilih hutang supplier dan pilih supplier-nya ya. Ini tanggal jatuh temponya misalnya tanggal 30, 2 hari kemudian. Catatan ya tinggal dikasih apa aja. Nah di sini, kita tinggal, pilih produknya ya, misalnya ini teh botol, ini air, ini misalnya coklat, biskuit coklat ya. Nah ini. Ada belinya misalnya 100, 100 dan 100. 1.200.000 simpan barang masuk dan secara otomatis di sini ada tanggal 28, sorry ya yang bawah ya ini. Kita lihat view. Oh, sepertinya bukan ini ya. Tadi kita eh, tanggal 28 yang ini kayaknya tanpa invoice ya. Eh, ini. Oke, kita lihat. Nah, ini barang yang barusan kita beli dan bisa kita print PDF-nya diterima oleh manajer gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke berikutnya yaitu laporan opnam. Sini. Eh di sini bisa diizinkan kasir untuk stop opnam ya. Ini kita cabut izinnya maka kasir tidak bisa melakukan stok opnam. Tapi kalau kita izinkan maka kasir bisa melakukan stok opnam ya. Stok opnam juga bisa melalui manual di sini. Kita PDF manualnya sini. Oke, kita tunggu. Nah, nanti dia download dan hasilnya adalah ini. Oke, ini ya. Ini manual. Kalau mau melakukan manual sebelum input satu-satu ke dalam aplikasi ya.
Lalu di sini ada berita acara seperti biasa kalau ada stok opnam ada berita acara. Lalu di sini ada retur penjualan ya. Misalnya kita lihat di riwayat transaksi di sini ada ini ya, ada satu barang yang dilakukan retur. Nah, retur ini berpengaruh sekali terhadap performa kasir ya. Misalnya saya contoh login pakai kasir ya. Sini data usernya, coba ini kasir yang shiftnya shift 3 ya. Jadi ini kasir nggak bisa login kecuali sesuai dengan shiftnya ya. Oke, kita simpan dan ini kasir 2. Ya shift 3 ya. Oke, saya coba kasir 2 dan kasir 2. Oke, ini masuk ya. Di sini eh, ada transaksi kasir ya. Ini retur penjualan. Lalu kita copy invoice-nya tadi, riwayat transaksi ya. Riwayat transaksi. Nah ini, oke, R2. Oke, ini ya, bisa melakukan. Ini ada dia retur berapa? 4 ya. 4 berarti kita simpan retur. Alasannya barang rusak. Oke, di sini kasir melakukan retur, maka di sini berpengaruh terhadap performa kasir di sini. Performa kasir di sini ada nah ini. Nah, ini ya, kasir 2 ini hari ini telat. Nah, telat masuk juga ada sanksinya yaitu pengurangan poin. Jadi satu kali masuk poinnya itu adalah 100 ya. Dan kalau misalnya ada barang retur maka poinnya menjadi minus 5 gitu kan. Dan telat masuk itu poinnya setiap 5 menit berkurang, setiap 10 menit berkurang 5 ya. Ini berapa telat berapa menit gitu ya. Lalu ada lagi kita lihat di sini udah 7 menit ya waktunya. Oke, di sini misalnya ada menu yang lain yaitu ranking produk ya. Ini produk paling laris dan produk paling tidak laris ada di sini. Ada dashboard juga ini produk paling laris. Lalu ada promo ya. Ini ada promo nih. Ini beli buy one get one nih. Teh botol. Ini kita bisa lihat kasir melakukan transaksi. Ini teh botol 1, 2, 3, 4. Nah, ketika 5 maka otomatis eh, promonya muncul. Dan di sini promonya terkunci ya untuk mencegah kasir melakukan kecurangan ya. Terus bayar juga bisa melalui QRIS ya. Nah, syaratnya adalah harus daftar Midtrans ya. Ini Midtrans, daftar Midtrans supaya QRIS-nya berfungsi. Nah, nanti kalau misalnya berminat nanti bisa dibantu pendaftaran Midtrans ya. Lalu eh, apalagi ya fitur kita transaksi sudah ini tinggal bayar. Di sini promonya muncul di sini ya di dalam invoice ya. Lalu di sini ada laporan kas. Nah, ini hari ini minus ya. Minus. Nah, ini eh bisa harian, bisa bulanan. Kita filter. Lalu di sini bisa riwayat transaksi. Nah, hutang supplier tadi ya. Ini barusan kita melakukan pembelian eh barang tanggal 20 itu temponya. Ini banyak di sini tinggal kita bayar. Misalnya hutangnya berapa ya? 42.500. 42.500 dan kita bayar hutangnya hilang ya. Sudah terbayar. Lalu di sini menu kita ada lagi adalah eh kategori pengeluaran ya seperti biasa. Ini ada pengaturan toko ya. Di pengaturan toko plus target harian. Nah, target harian adalah omsetnya 5 juta, bulanannya 50. Bisa di setting nanti. Dan ini munculnya itu di notifikasi ya. Di sini notifikasi. Nah, target hariannya baru tercapai 3,7% dan ini ada di kasir juga ada ya. Ini target hariannya.
Lalu, eee, laporan kas tadi sudah, lalu ada produk yang harus dibeli ya, dan ini kita bisa filter berdasarkan, supplier ya. Hanya kita semua supplier, oh nggak ada ya, karena apa, semua produk masih stoknya aman ya. Coba kita transaksi dulu, transaksi misalnya air ya, air mineral, di sini stok yang kita punya 117, kita beli misalnya 115, berarti kan sisa 2 ya. Sisa 2, oke kita bayar, selesai dan di sini stoknya sisa air mineral sisa 2. Nah, ini berarti masuk kategori produk yang harus segera dibeli ya. Produk yang harus dibeli. Ini ada di sini. Tinggal kita filter. Nah, ini namanya PT Sumber Makmur. Oke, tinggal filter dan ini kita print PDF dan tinggal kirim ke suppliernya sebagai barang pesanan kita ya. Nah, ini sudah lengkap ya stoknya yang harus dibeli berapa di sini. Lalu eh, fitur kita apalagi ya di sini backup ya. Ini sangat penting sebuah aplikasi kalau nggak ada backup database itu sangat berbahaya. Hapus dulu dan kita backup. Oke, muncul di sini datanya. Lalu eh, operasional, operasional. Ini seperti biasa ya barang habis, tidak ada stok menipis. Ini air mineral dan tutup buku harian, gitu ya. Nah, eh, pengeluaran ini bisa dilakukan oleh kasir ya. Ada fitur pengeluaran. Nah, di sini nih, pengeluaran. Kan bisa aja ya, ada pengeluaran harian misalnya bayar listrik gitu kan. Bayar listrik misalnya eh, 5.000. Oke, kita simpan. Oke, bayar listrik. Oke, ini ya, bayar listrik. Shift 3 bayar listrik 5.000. Laporan kas juga ada, bisa harian. Kalau kita pilih bulanan, kita filter. Ini bulan Juli. Oke, kita print PDF dan PDF-nya muncul di sana. Oke, ini laporan kasnya. Oke, itu aplikasi kita untuk transaksi kasir. Nah, ini yang satu lagi ya, di sini belum saya jelaskan ya produk. Di produk itu kita kalau tambah manual, di sini banyak pilihan ya. Kode barang sama barcode ini kan generate otomatis ya. Nama barang. Nah, di sini kategorinya apa barang tersebut? Suppliernya mana? Satuannya apa? Nah, raknya berapa? Kalau mau dilengkapi dengan gambar silakan, tapi ini tidak wajib ya. Nah, harga beli misalnya ya, kita misalnya harga belinya 1.000 ya. Nah, 10.000. Nah, pajak pembelian berapa? Misalnya terpisah. Kalau misalnya terpisah, berarti kita input manual gitu kan. Atau enggak berdasarkan margin gitu kan. Kita pengen margin penjualan kita misalnya adalah 30% atau 50% lah. 10%, maka di sini harga jual langsung tertulis otomatis yaitu 15.000 gitu ya. Ada expirednya misalnya tanggal 30, pajaknya ada enggak gitu kan. Eh, stoknya berapa misalnya? Stoknya 100, stok minimalnya kita tentukan 5 supaya ada pemberitahuan ketika stoknya sudah sampai 5 ya. Kita simpan gitu kan. Klik simpan atau bisa scan kamera. Scan kamera di sini wajib eh, menempel etiket dulu ya. Kalau nggak ada etiket ya kamera nggak mau kenal barang itu ya. Terus ada lagi ini laporan lanjutan.
Di sini ada omset, laba kotor, laba bersih, sama margin ya. Eee, oke ya, saya rasa ini ada aktivitas ini sangat penting ya, supaya kita tahu pergerakan kasir itu melakukan apa saja di aplikasi kita. Kita bisa hapus semua gitu ya, hapus semua. Oke, itu ya, ini riwayat transaksinya. Mungkin hanya itu saja. Nah, ini aplikasi ini tidak gratis ya bagi yang berminat, silakan, hubungi kami ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.